نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Allah berbicara dengan pembicaraan yang terserah Allah. Kapan, di mana, apa yang akan Allah ucapkan, isinya apa, semuanya terserah Allah. Jangan coba-coba ikut mengatur. Sebagaimana sebagian firqah mengatur-ngatur. Tidak mungkin Allah berbicara begini-begini, tidak mungkin Allah mengeluarkan suara, tidak mungkin. Dan itu ra'yu mereka, bukan dalil. Sedangkan secara dalil Allah berbicara. Seperti apa pembicaraan Allah, terserah Allah. Dan itulah yang didengar oleh Nabi Musa. Berikut 70 orang yang bersama beliau, yang akhirnya mati sekaligus. Ya, kita lanjutkan pasal ke-12 ya. Pasal ke-12. Wal jannatu wan naru haq. Surga dan neraka itu hak. Bukan surga dan neraka yang sering diucapkan oleh sebagian manusia. Karena hampir seluruh agama di muka bumi hari ini nyebut-nyebut istilah surga, nyebut-nyebut istilah neraka. Lihat orang Yahudi, lihat orang Nasrani, lihat bahkan Buddha, Hindu. Kata-kata surga, kata-kata neraka ada di agama mereka? Adakah? Ada. Ada hak, tidak hak. Surga yang mereka ucapkan beda dengan surga yang diyakini oleh kaum muslimin, di mana ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini tidak ada di keyakinan mereka. Ada pasar tiap hari tertentu, ada bidadari-bidadari, ada menanam pagi, belum sore sudah panen. Begitu rinci disebut oleh Nabi SAW. Mereka tidak, terlalu mujmal, terlalu global. Pokoknya surga isinya kenikmatan, pokoknya neraka isinya siksaan. Sudah. Beda dengan Al-Quran, beda dengan hadis, begitu rinci. Bahkan gadis-gadis yang badannya bagus, montok, disebut dalam Al-Quran. Rinci. Wa kawa'iba atroba. Ini difahami oleh kaum mufassirin berdasarkan lugha bahasa Arab. Gadis-gadis yang bagus tubuhnya. Dirinci oleh Allah, dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi kita mengimani apa adanya sesuai dengan rincian
yang telah dirinci oleh Allah dan Rasulnya. Jangan menambah, jangan mengurang. Semuanya dari Allah dan Rasulnya. Semuanya dalil. Walaupun keluar dari mulut Ibnu Mas'ud, walaupun keluar dari mulut Ibnu Abbas, walaupun keluar dari mulut Aisyah, walaupun keluar dari mulut Abu Hurairah. Jadi seolah tidak keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini sebagai kebenaran? Al-jawab, iya. Iya. Kenapa? Kenapa? Kan bukan Nabi yang bilang. Misalnya, wa yauma taswaddu wujuh, di hari di mana wajah-wajah mereka menghitam. Apa kata Ibnu Abbas? Siapa wajah orang yang menghitam ini? Ibnu Abbas mengatakan wajah para ahli bid'ah. Wajahnya menghitam seperti arang. Kata siapa? Kata Nabi? Bukan. Kata Ibnu Abbas. Bolehkah kita terima sebagai kebenaran? Padahal ini bukan kata Allah, bukan kata Rasulullah, hanya kata Ibnu Abbas. Bolehkah kita pegangi, kita yakini sebagai kebenaran? Ada jawab? Boleh apa tidak? Boleh. Bahkan harus. Kenapa? Kenapa? Ketika sahabat berbicara tentang hal yang gaib, tentang siksa kubur misalnya, tentang alam barzah, tentang akhirat, tentang sirat, tentang haud, tentang surga, tentang neraka, dan tidak bawa-bawa nama Nabi. Bukan qala Rasulullah, bukan haddatsana Rasulullah, bukan haddatsani Rasulullah, tapi ucapan mereka saja. Ibnu Abbas mengatakan, misalnya yauma taswaddu wujuh tadi, itu wajahnya ahlul bidah. Berarti istilahnya apa? Kalau dalam ilmu hadis istilahnya apa? Marfu apa mauquf? Mauquf apa marfu? Iya, mauquf. Kalau marfu itu kan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Bukhari, dari Yahya bin Ma'in, dari Ali bin Madini, dari Sa'id bin Musayyab, dari Rasulullah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah bersabda, begitu, itu marfu. Artinya betul-betul yang bersabda itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu marfu. Kalau sanad itu berhenti di Ibnu Abbas seperti tadi, atau berhenti di Ibnu Mas'ud, atau berhenti di Abu Hurairah, maka istilahnya mauquf. Artinya tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi disandarkan kepada Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud atau Abu Hurairah atau Aisyah, sahabat. Mauquf. Nah, ada kaidah, dan ini dimasyhurkan oleh Syekh Albani. Jika ada hadis mauquf berhenti di sahabat, tetapi hadis tersebut berbicara tentang hal yang gaib, tentang surga, tentang neraka, tentang sirat, tentang mizan, tentang siksa kubur, maka harus dihukumi, harus dianggap marfu sampai kepada Nabi. Kenapa? Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat berani beristihad dalam masalah yang gaib. Kalau beristihad masalah khamar, masalah riba, masalah ini boleh apa tidak boleh, bisa. Dan istihad tentu bisa benar, bisa salah. Kan begitu. Kalau tentang surga, tentang neraka, tentang sirat, tentang mizan, tentang alam kubur, kok beristihad? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin sahabat berani.
Karena sahabat adalah manusia-manusia yang paling takut untuk berfatwa, berijtihad. Sahabat adalah manusia-manusia yang sangat takut untuk berfatwa. Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar pernah ditanya, ditanya, beberapa orang mengira mungkin beliau nggak dengar. Sepertinya beliau nggak dengar. Kalau dengar insya Allah dijawab. Ditanya kata beliau, aku dengar pertanyaanmu, tapi aku nggak mau jawab. Berat ini. Jangan paksa saya untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya, yang aku tidak tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah para sahabat. Beda dengan kita hari ini, kaum kita hari ini. Hari ini belajar, besok berdakwah, lusa berfatwa. Ini yang kita saksikan hari ini. Begitu mudahnya. Untuk berdakwah menjadi da'i cukup mengikuti pelatihan 3 bulan, 4 bulan. Kursus singkat menjadi da'i. Da'i tentu berbicara di hadapan kaum muslimin. Mau nggak mau kaum muslimin banyak yang awam tentu nanya. Tidak cukup ilmu untuk menjawab, dari Al-Quran dan Sunnah dia tidak tahu, akhirnya keluar fatwa dari mulutnya dengan ro'yunya, dengan akalnya, bukan dengan ilmu. Itulah kita hari ini. Bagaimana para sahabat? Para sahabat adalah manusia-manusia yang paling takut untuk berfatwa, untuk berijtihad. Bahkan pernah 10 sahabat ditanya tentang satu hal yang sama, kembali lagi. Seorang sahabat ditanya tentang satu permasalahan, merasa berat, tidak berani menjawab, lalu menunjuk, tanyakan kepada sahabat fulan. Lalu tanya ke fulan. Kata si fulan ini, tanyakan kepada si anu. Saya tidak sanggup menjawab. Terus tanyakan, balik lagi. Saking apa? Saking takutnya para sahabat itu untuk menjawab, untuk berfatwa. Nah, bagaimana masalah hal yang gaib? Lebih takut lagi tentunya. Tidak mungkin para sahabat itu berani berijtihad, berfatwa, ngarang sendiri dalam masalah surga, neraka, sirat, mizan, siksa kubur, hal yang gaib. Dari situlah muncul kaidah. Jika seorang sahabat secara mauquf berkata tentang surga, tentang neraka, tentang sirat, tentang mizan, maka harus dihukumi marfu. Artinya sahabat itu betul-betul dengar dari Nabi, mendengar dari Nabi SAW, tetapi tidak dinisbatkan kepada Nabi, tidak mengatakan qala Rasulullah. Kan bisa saja kan, karena kelupaan atau sempitnya waktu atau sesuatu. Ibn Abbas, bagaimana keadaan orang di surga begini, langsung dijawab, kan bisa saja tanpa membawakan qala Rasulullah, haddatsani Rasulullah. Paham ya? Ini tentang hal yang gaib. Apabila sahabat berbicara tentang hal yang gaib tanpa bawa-bawa ucapan Nabi, maka harus diterima, harus dianggap bahwa itu sabda Nabi. Berbeda ketika berbicara tentang hal yang bukan gaib, tentang riba tadi misalnya, tentang khamar, tentang maisir, tentang sutroh salat, kan terjadi kesalahan dan itu wajar. Kesalahan Aisyah dalam sutroh salat ketahuan. Kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita yang haid ketahuan. Wanita yang junub yang habis jima ketahuan. Kesalahan Ibnu Mas'ud dalam menikahi wanita ahlul kitab ketahuan. Bahkan termasuk kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu ketahuan. Adapun dalam hal masalah yang gaib, surga, neraka dan seterusnya, para sahabat
tidak berani berfatwa. Ya. Wahuma makhluqatan, dua-duanya sudah diciptakan, makhluk, dan segala sesuatu selain Allah memang makhluk. Surga, neraka, arsy, kursi, langit, bumi, semuanya adalah makhluk. Bagaimana Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu bukan Allah? Berarti makhluk dong? Tidak. Al-Quran itu sifat dari Allah itu. Kan sifat Allah ada dua, dibagi dua. Sifat yang sifatnya zatiyah, sifat yang menempel pada diri Allah, tidak pernah lepas. Apa misalnya? Hidup, pandai, melihat, mendengar, bijaksana, agung, tinggi, dan seterusnya. Sifat ini tidak pernah lepas dari Allah. Artinya dari dulu sampai hari ini, sampai kapanpun, Allah hidup terus, Allah melihat terus, Allah mendengar terus, Allah pintar terus, belum pernah dan tidak akan pernah bodoh. Tidak seperti kita. Sepintar apapun manusia, pasti dulu pernah bodoh, pernah tidak tahu apa-apa waktu masih kecil. Hidup memang manusia, tapi kan pernah mati juga, dan akan mati pasti. Ya, melihat, mendengar, pasti pernah tidak melihat, pernah tidak mendengar. Adapun Allah tidak. Itu sifat dzatiyah. Selain sifat dzatiyah adalah satu lagi, yaitu sifat apa tadi? Fi'liyah. Sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah? Sesuai dengan namanya, fi'il, artinya perbuatan. Perbuatan Allah itu. Perbuatan Allah itu sifat. Salah satu sifat Allah adalah Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Salah satu sifat Allah adalah Allah bersemayam di arsy. Salah satu sifat Allah adalah Allah benci, Allah murka. Salah satu sifat Allah adalah Allah berbicara. Allah berbicara. Pembicaraan Allah itu, kata-kata Allah itu ada di Al-Quran. Bagaimana mengatakan Al-Quran makhluk? Padahal Al-Quran itu kata-kata Allah, ucapan Allah. Bagaimana dikatakan Al-Quran makhluk? Padahal itu sifat dari Allah. Sifat dari Allah tentu bukan makhluk. Ya, bukan kertas ini, bukan. Ya, mushaf Al-Quran kertasnya, ya namanya kertas tentu makhluk, tulisannya tentu makhluk. Al-Quran firman Allah, ucapan Allah tidak mungkin bisa dikatakan makhluk. Karena itu merupakan sifat dari Allah. Adapun arsy, kursi, langit, bumi, surga, neraka, jelas makhluk, terpisah dari Allah. Salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terlepas dari seluruh makhluk. Allah tidak menempel di makhluk. Allah terlepas dari makhluk. Maka Allah tidak menempel di atas arsy, tidak disangga oleh arsy. Kalau tidak ada arsy maka Allah akan jatuh. Tentu tidak seperti itu. Kira-kira menurut antum, Allah butuh arsy apa arsy butuh Allah? Jelas arsy butuh Allah. Allah tidak butuh arsy. Sudah adakah surga dan neraka ini? Sudah adakah? Sudah. Banyak dalil-dalil tentang ini. Di antaranya surga dan neraka berdebat, adu hujjah. Surga menyatakan bahwa di dalam diriku ini orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang taat.
Neraka mengatakan bahwa di dalam diriku ini orang-orang yang sombong, orang-orang yang menolak kebenaran. Ini dalil bahwa surga dan neraka sudah ada. Ada lagi neraka mengadu. Neraka itu mengadu kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, kami satu sama lain saling memakan. Gitu. Saking dahsyatnya neraka, sementara belum ada manusia, belum ada jin yang bisa disiksa di neraka. Maka neraka itu saling memakan. Itu dahsyatnya neraka. Kemudian Allah memberikan izin kepada neraka itu untuk bernafas. Berapa kali? Dua kali dalam setahun. Satu di musim yang sangat panas, satu lagi di musim yang sangat dingin. Maka ketika terjadi panas yang terpanas, entah di mana, apa di Saudi, apa di Afrika, apa di mana panas, barangkali bisa 50 derajat, 60 derajat, itu satu nafas saja. Satu nafas saja dari neraka. Begitu pula ketika terjadi dingin yang luar biasa, entah di kutub mana, entah berapa derajat, itu satu nafas neraka. Karena neraka itu yang panas luar biasa, yang dingin luar biasa. Ini pun menunjukkan bahwa neraka sudah ada. Ya. Bagaimana surga? Ya. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa surga pun sudah diciptakan. Mimpi Nabi masuk surga, ya, melihat surga, itu menunjukkan sudah ada. Salah satunya mimpi Nabi ketika beliau bermimpi masuk surga dan melihat sebuah istana yang luar biasa. Di depan istana itu ada seorang bidadari yang sedang berwudu. Bidadari yang sedang berwudu. Dari sini keluar hukum bahwa di dalam surga itu masih ada ibadah. Masih ada ibadah. Wudu kan ibadah. Wudu ada, tentu sholat ada. Gitu ya. Dohirnya seperti itu. Berarti di surga masih adakah sholat? Masih. Baca Al-Quran? Masih. Bagi yang mau. Berarti tidak ada kewajiban. Karena tentu tidak bisa kita pungkiri orang-orang tertentu, barangkali antum merasakan satu kenikmatan di dalam ibadah itu. Nikmat ketika baca Al-Quran, nikmat ketika sholat. Adakah manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah tersebut? Ada. Contoh nomor satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau merasa jenuh, merasa bosan, merasa namanya manusia ya. Yang dicari oleh beliau siapa? Yang dicari-cari oleh beliau adalah Bilal. Ya Bilal arihna bis shalah. Ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, gembirakan kami dengan sholat. Kapan datang waktu sholat? Kapan tiba waktu sholat? Menunggu-nunggu beliau. Kenapa? Merasa nikmat, merasa lezat, merasa indah ketika sholat tersebut. Allah berikan kenikmatan itu kepada beliau. Dan tentu tidak mustahil Allah berikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada wali-wali Allah. Dan tidak mustahil tentunya Allah berikan kepada antum, kepada kita semua. Tidak mustahil.
walaupun sedikit, walaupun jarang. Ya. Nah, kenikmatan itu tidak akan diputus oleh Allah. Kenikmatan itu diteruskan oleh Allah. Maka Allah mempersilahkan kepada hamba-hambanya yang sudah masuk surga untuk kembali merasakan kenikmatan beribadah, kenikmatan sholat, kenikmatan baca Al-Quran dan seterusnya. Mungkin baca Taurat, baca Injil, baca Zabur bagi Bani Israel yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dahulu. Gitu. Lalu Nabi bertanya kepada bidadari tersebut, ini istana milik siapa? Istana yang bagus luar biasa tentunya di surga. Nabi bertanya kepada bidadari tersebut, ini istana milik siapa? Bidadari tersebut menjawab, milik Umar bin Al-Khattab. Yang tadinya Nabi mau masuk ke istana tersebut demi mendengar bahwa istana ini milik Umar, maka beliau batalkan niatnya. Beliau tidak jadi masuk ke istana tersebut. Karena Nabi tahu persis siapa Umar, laki-laki yang sangat pencemburu, laki-laki yang sangat pencemburu. Dan begitulah laki-laki, semakin mulia, semakin taat, semakin pencemburu. Karena cemburunya seorang laki-laki adalah syar'i, sesuai syariat, hak. Sedangkan cemburunya seorang wanita adalah tabi'i, tabiat saja. Bukan wanita kalau tidak cemburu, begitu, tabiat saja. Artinya ya begitulah wanita, istri, pencemburu. Kalau laki-laki wajib, harus, semakin cemburu semakin mulia, semakin menjaga ketat istrinya, anak-anaknya, semakin mulia dia. Oleh karena itu, yang paling cemburu di muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang paling pencemburu di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berikan jalan, Allah menghormati kecemburuan Nabi. Maka janda-janda beliau setelah beliau wafat tidak boleh nikah lagi dengan laki-laki manapun. Luar biasa. Sudah wafat, rasa cemburunya masih dijaga oleh Allah. Inilah orang mulia. Ya. Dan Allah wajibkan istri-istri beliau untuk menutup wajahnya. Sementara anak beliau sendiri, Fatimah, tidak diwajibkan. Maka Fatimah nggak pakai cadar, istrinya Abu Bakar nggak pakai cadar. Adapun istri-istri Nabi wajib. Karena saking besarnya cemburunya beliau, dan itu mulia sekali lagi. Ya. Nah, ini dia dalil-dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Masalah selanjutnya, sudah adakah penghuninya? Sudah adakah manusia atau jin yang masuk neraka, yang masuk surga sekarang ini atau di zaman Nabi? Surga neraka sudah ada isinya, sudah ada manusia? Jawabnya belum. Berarti masih kosong. Timbul pertanyaan, bagaimana ketika Nabi Mi'raj melihat di neraka ada orang yang menarik lidahnya sendiri, digunting sendiri. Menarik lidahnya sendiri, digunting sendiri. Lidahnya digunting sendiri. Itu disaksikan oleh Nabi SAW.
Dan Nabi bertanya kepada Jibril, "Man hum ya Jibril?" Mereka itu, dia itu siapa ya Jibril? Kok menggunting lidahnya sendiri? Jawab Jibril, "Hum al-khutaba min ummatik." Mereka adalah umatmu yang jadi pengkhutbah, penceramah. Ini luar biasa, para penceramah itu diancam, digunting lidahnya sendiri, digunting lidahnya sendiri. Kenapa? Kalau dalam ceramahnya yang halal dia katakan haram, yang haram dia katakan halal, yang hak dia bilang batil, yang batil dia bilang hak, yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia bilang sunnah. Dibalik-balikkan. Dan kita saksikan hari ini, dibulak-balik sesuka dia, kan nggak ada resiko di sekarang, ya. Rata-rata para penceramah itu ngomong di depan siapa? Rata-rata para penceramah itu, ini di luar khutbah Jumat ya, pengajian. Rata-rata para penceramah itu, para ustadz, para kiai, itu ngomong di depan siapa? Biasanya di depan orang-orang yang sikoh sama dia, iya kan? Yang sikoh sama dia. Ada ustadz, penceramah, kiai, haji, antum nggak sikoh sama dia, ceramah di masjid atau di panggung, antum mau datang nggak? Enggak kan? Oh, nggak sikoh, ya. Kalau yang ceramah Ustadz Hakim, Ustadz Jazid, insya Allah antum datang, sikoh kan dengan beliau. Nah, namanya udah sikoh, orang ngomong aja apa saja, insya Allah ditelan. Nah, sikoh Pak. Oh, mungkin beliau lebih tahu daripada saya. Walaupun beda nih, walaupun kok begitu ya. Oh, barangkali beliau lebih tahu dari saya. Namanya sikoh. Itu bahayanya. Bahayanya sikoh kepada orang yang salah. Dan nikmat sikoh kepada orang yang benar. Nikmat. Maka ketika kita mendapati seorang guru yang kita sikoh dan dia benar, nikmat luar biasa. Antum kira yang duduk di majelisnya Mirza Ghulam Ahmad itu orang bodoh semua? Tidak. Yang profesor, yang doktor, yang jenius, yang cerdas ada. Kenapa ajaran gila mengatakan aku Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir dipercaya? Karena sudah terlanjur sikoh. Karena sudah terlanjur sikoh. Kan begitu. Nah, kalau sikoh ya sunnah dia bilang bid'ah nggak masalah, bid'ah dia bilang sunnah nggak masalah, syirik dia bilang tauhid nggak masalah, tauhid dibilang syirik nggak masalah. Nah, kita yang nggak sikoh ya ketawa, mereka yang nggak sikoh ya manggut-manggut, kan begitu. Barangkali antum ketawa, ada ustadz ceramah yang masuk surga itu bukan yang satu, yang masuk surga itu yang 72. Yang satu itu masuk neraka. Pernah dengar gak? Ada ustadz ngomong begitu? Pernah kan? Antum ketawa kan? Saya ketawa. Orang gak sikoh? Yang sikoh manggut-manggut. Oh bener. Bener. Ya. Berarti dia no ya. Wahabi doang no yang satu no. Semuanya salah, disalahin semua. Wahabi no yang masuk neraka. Semuanya masuk surga semua. Yang Jabariyah, yang Qadariyah, yang Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya masuk surga itu 72, dibalik-balik sama dia. Ya. Orang manggut-manggut, orang sikoh semua. Awam tentunya. Yang enggak awam juga kalau terlanjur sikoh. Ya kan? Nah, ini dia. Nah. Maka ancamannya luar biasa. Ancamannya luar biasa. Allah akan bikin dia menggunting lidahnya sendiri, menggunting lidahnya sendiri, menggunting lidahnya sendiri. Murka betul Allah. Bagaimana yang haram dia halalkan, yang hak dia bilang batil, yang batil dia bilang hak. Dan tidak ada resiko di dunia ini karena sekali lagi dia berbicara di hadapan orang-orang yang siqah.
Ya. Nah, sudah adakah yang seperti itu ketika dilihat oleh Nabi? Tentu belum ada. Itu gambaran yang akan terjadi nanti di akhirat. Nanti di akhirat ada neraka yang di dalamnya ada khutbah umat Islam, berarti kan umat engkau, kata Jibril. Yang menggunting lidahnya akan ada seperti itu. Nah, disaksikan oleh Nabi, ditampakkan oleh Allah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan waktu itu sudah ada, bukan. Ya. Termasuk Nabi Ibrahim yang bersama anak-anak kecil, ini juga nanti. Ya. Tidak bisa disimpulkan bahwa anak-anak yatim itu ketika mati maka nanti akan, setelah mati itu orang-orang masih hidup di dunia, anak-anak yang mati dalam keadaan masih kecil itu akan bersama Nabi Ibrahim, langsung bertemu dengan Nabi Ibrahim. Tidak bisa disimpulkan seperti itu, nantinya, bukan sekarang. La yafniyani abadan, tidak akan pernah fana, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis. Jadi selalu ada. Apa? Surga dan neraka tadi kekal, seperti kekalnya Allah. Seperti kekalnya Allah. Artinya selagi Allah masih ada, maka surga neraka itu terus akan ada. Adapun kekekalan dari awal sama dengan Allah, tentu tidak. Karena kan tidak ada waktu di mana belum ada Allah. Adapun waktu di mana surga neraka belum ada, pernah nggak? Tentu pernah. Entah berapa ribu tahun sebelum sekarang ini itu, atau berapa juta tahun yang lalu itu, ada masa di mana surga belum ada, neraka belum ada. Ya. Yang ada baru Allah yang sudah bersemayam di atas arsy. Adapun kekalnya nanti sama, akan terus ada. Tidak pernah hancur, tidak pernah sirna, tidak pernah musnah, dan tidak pernah mengecil. Saya pernah berhadapan dengan seorang ahlul bidah yang meyakini bahwa surga dan neraka itu akhirnya akan mengecil terus. Entah ini ilmu dari mana gitu ya, dapat bisikan dari mana gitu ya. Saya kira nggak ada satupun ayat, satupun hadis, mau yang dhaif mau yang maudhu, surga neraka mengecil. Ada itu ya yang mengatakan seperti itu, jelas batil. Yang mana dua-duanya, baik surga dan neraka kekal selama-lamanya. Bagaimana penghuninya? Bagaimana penghuni surga? Kekal selama-lamanya? Iya. Sama seperti Allah? Iya. Sama. Selagi Allah masih ada, dan Allah tidak akan pernah tidak ada, penduduk surga pasti selalu ada dan hidup dalam kenikmatan, kelezatan, keindahan bermiliar-miliar abad terus. Bosankah? Tidak ada bosan. Tidak ada bosan. Ya. Orang yang bosan adalah orang yang ingin sesuatu tidak terlaksana, dapatnya itu aja, walaupun enak juga, bisa mendatangkan rasa bosan. Itu terus. Dia ingin yang lain, nggak bisa, dapatnya itu, tapi enak. Gitu. Sedangkan sifat surga adalah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian kehendaki, pasti apa? Pasti terlaksana. Bagaimana bosan? Ketika kita bosan terhadap satu makanan, kan tinggal ingin makanan yang lain dan pasti terlaksana. Gimana bosan? Ketika kita sudah puluhan tahun berada dalam suasana seperti ini, kita ingin suasana yang berbeda, terlaksana? Pasti terlaksana. Gimana? Gimana mau bosan? Jadi keadaan buruk yang paling sederhana, keburukan yang paling rendah, keburukan yang paling minimal, itu tidak ada di surga, yaitu bosan. Adakah orang yang kaya raya jutawan di muka bumi ini yang belum pernah merasakan bosan? Saya kira tidak ada. Sekaya apapun, sehebat apapun, pasti ada rasa bosan itu. Adapun di surga tidak ada. Ya. Walaupun bermiliar-miliar abad dia hidup di surga dengan kelezatan dan kenikmatan yang luar biasa itu, tidak bosan. Sebaliknya di neraka, jangan antum mengira bahwa neraka memang pedih, neraka memang sakit, neraka memang sangat menghinakan, sakit sekali. Tapi ketika disiksa setahun, 2 tahun, seabad, 2 abad, miliaran tahun, kan lama-lama biasa kali. Nah, apakah betul begitu? Enggak ada, kan udah biasa, udah miliaran disiksa. Justru kalau nggak disiksa malah, loh kok nggak disiksa nih? Nah, nggak ada begitu. Kalau hidup di dunia mungkin, ya. Kalau hidup di dunia, ya kayak Jakarta lah ya. Jakarta kok nggak macet? Loh, kok nggak macet? Ada apa ini? Nah, malah curiga ya kan? Nah, Sudirman, Tamrin, kok nggak macet nih jam segini? Ada apa? Malah ketakutan. Jangan-jangan ada kerusuhan, kan begitu? Kalau di dunia begitu. Sama dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kalau nggak ada suara tembakan, ya seminggu nggak ada suara tembakan, aneh. Oh, nggak ada suara tembakan ini. Nah, karena memang ya begitulah, suara tembakan yang ini, yang itu, karena memang daerah konflik, ya kan? Itu dunia. Neraka tidak seperti itu. Neraka tidak seperti itu. Justru semakin lama, semakin biasa apa semakin sakit? Semakin sakit. Bukan semakin biasa seperti logika kita. Karena sudah disiksa ratusan abad, ya apa istilahnya, kebal lah ya. Nggak ada begitu. Nggak ada. Ya, yang ada justru semakin lama semakin sakit, semakin menghinakan. Ambil contoh misalnya orang-orang yang diangkat dari neraka. Orang-orang yang diangkat dari neraka. Ada nggak? Ada. Jadi hampir setiap hari Allah mengambil orang-orang yang Allah ampuni untuk diangkat dari neraka, dihentikan siksaan itu karena masih ada iman, dimasukkan ke dalam surga. Seluruh penduduk neraka menunggu-nunggu, berharap, mudah-mudahan hari ini saya, mudah-mudahan besok saya, mudah-mudahan kalau belum ya mudah-mudahan besok, mudah-mudahan besok, mudah-mudahan lusa, mudah-mudahan. Orang yang masih punya harapan, setidaknya ya, itu tidak terlalu, ya tentu sedih, tapi ada harapan gitu. Sama dengan antum ketika punya harapan kan seneng kan, orang punya harapan kan seneng gitu ya. Mudah-mudahan lamaran saya diterima, mudah-mudahan. Nah, kan ada harapan ya kan, walaupun belum ada kejelasan gitu. Begitu dia udah nikah sama laki-laki lain, ada harapan nggak? Udah nggak ada harapan, udah selesai dah ya. Selagi dia belum nikah dengan laki-laki lain kan masih ada harapan. Mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan. Namanya harapan kan, setidaknya ada hiburan, bisa menghibur. Nah, penduduk neraka itu walaupun disiksa luar biasa, setidaknya dia ada harapan. Mudah-mudahan hari ini saya, kalau belum mudah-mudahan besok.
Kalau belum juga, mudah-mudahan besok terus. Sampai pada akhirnya Allah mengumumkan manusia terakhir yang diangkat dari neraka. Diangkat oleh Allah, manusia terakhir. Allah umumkan, inilah manusia terakhir yang aku angkat dari neraka. Setelah ini tidak ada lagi. Menangis penduduk neraka, putus asa, sudah nggak ada harapan lagi. Allah sudah katakan ini terakhir, nggak ada lagi. Kemarin-kemarin masih ada harapan, sekarang tidak ada harapan. Ya, berarti mendingan apa makin sakit? Makin sakit, itulah neraka. Makin sakit, makin sakit. Ya, dan mereka mengadu, mereka menjerit, mereka teriak. Walaupun 0,00001% itu barangkali bisa mengurangi karena bisa mengadu, bisa ngomong, ya Allah ampuni kami, ya Allah. Ada kan seperti kita sehari-hari, saking tidak kuatnya kita ngomong, kita mengadu, kan lumayan bisa mengurangi beban walaupun sedikit sekali. Nah, Allah masih berikan kesempatan mereka untuk berbicara, untuk mengadu, untuk teriak, untuk mohon ampun kepada Allah. Sampai satu saat Allah katakan, diam. Diam kalian semua, udah diem, udah nggak bisa ngomong lagi. Ya, kemarin-kemarin masih bisa ngadu, aduh ini itu lumayan. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Ya, jadi diam, konsentrasi dalam siksaan. 1.000.000 tahun masih ada batas waktu. 1.000.000, 1.000.000.000 abad masih ada batas waktu. Ini khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Lalu apa artinya dia jadi direktur di dunia ini, jadi menteri, bahkan jadi raja di muka bumi? Apa artinya? Berapa puluh tahun dia menikmati kesuksesan sebagai raja, sebagai menteri, sebagai dirut. Ini jutaan abad, miliaran abad, kekal selama-lamanya dalam siksaan. Tidak ada istirahat, tidak ada riwayat Allah mengistirahatkan mereka dalam siksaan. Tidak ada. Terus. Nah, sebaliknya penduduk surga, makin lama makin nikmat. Makin lama makin nikmat. Begitu memasuki surga, terkagum-kagum luar biasa. Ya, pemandangan surga yang luar biasa. Begitu merasakan, mencicipi hidangan minuman surga, luar biasa lagi. Memakan makanan surga, cemilan surga, lebih luar biasa lagi. Kemudian melihat kecantikan bidadari surga, luar biasa lagi. Terus sampai kepada puncak kenikmatan, yaitu melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri melihat wajah Allah. Jadi puncak dari kenikmatan. Semakin lama semakin nikmat, semakin lama semakin nikmat. Kebalikan dari penduduk neraka. Fal jannatu thawabun li awliyaih. Maka surga adalah balasan, pahala bagi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Mungkinkah kita jadi wali Allah? Mungkinkah? Mungkin sekali. Kita jadi ulama sepertinya kecil harapan. Ya, apalagi umur 40 tahun, 45 tahun baru belajar ngaji, kok jadi ulama? Ya, kayaknya seperti mustahil. Ya, jadi ulama. Kalau jadi wali Allah tidak mustahil. Tidak mustahil, bisa.
Karena ulama dengan wali tinggian mana derajatnya? Ulama. Kan muncul subhat tersebar di negeri kita ini, wali itu gurunya para ulama, gitu. Mbahnya para ulama itu wali, ya. Ulama ribuan, walinya satu. Salah, keliru. Untuk jadi ulama tidak mudah. Hafal Al-Quran, hafal kaidah hadis, kaidah tafsir, hafal ribuan hadis, setidaknya tahu di mana tempatnya bab ini di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Dia bisa mengistihambatkan hukum dan seterusnya, beristidlal. Tentu harus dimulai dari kecil. Belajar bahasa Arab, belajar nahwu, sorof, segala. Tidak mudah, sulit sekali. Adapun jadi wali mudah. Karena syarat wali hanya dua. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa dan apa dua itu? Pertama beriman, kedua bertakwa. Innama waliyullah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman, bertakwa, beriman, bertakwa. Beriman itu apa? Beriman itu apa? Beriman tidak syirik. Untuk tidak syirik, sanggupkah antum? Kita sanggup. Justru syirik itu malah yang sulit, kan? Yang mudah justru tauhid. Justru tauhid itu mudah. Nggak usah ke kuburan keramat, nggak usah pakai jimat, nggak usah ke dukun-dukun, gampang kan? Malah lebih sulit ke sono. Jam 12 malam tidur di atas kuburan, ya kan susah itu, ya. Nyari-nyari jimat ke pantai selatan, susah kan? Nyari-nyari apalah, bulu babi lah, apalah. Nah itulah orang-orang syirik itu mempersulit diri mereka. Justru bertauhid mudah. Jadi kita ini beriman mudah sekali. Antum bisa, saya bisa, siapapun bisa, insya Allah, jika Allah menolong. Adapun untuk jadi ulama, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak sembarang orang bisa. Untuk jadi wali mudah. Pertama beriman. Beriman kan tidak syirik. Mempelajari tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Gampang. Lebih sulit mempelajari, menghafal sifat 20. Lebih sulit. Ya, sementara sifat 20 tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini mudah sekali, sangat mudah. Rububiyah apalagi Abu Jahal, Abu Lahab aja bisa. Abu Jahal, Abu Lahab bisa bertauhid rububiyah, bagaimana kita tidak bisa? Tinggal ditambah uluhiyahnya, kemudian asma wa sifat. Bisa insya Allah. Tanpa harus menghafal, tanpa harus tafsir, ya sekedar kewajiban. Ini beriman. Yang kedua apa tadi? Bertakwa. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah. Perintah siapa? Tentu perintah Allah dan Rasulnya. Yang apa? Perintah yang apa? Perintah yang apa? Yang wajib. Yang wajib. Kan banyak perintah Allah dan Rasulnya yang tidak wajib. Gitu. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib. Perintah kan? Wajib nggak? Enggak. Ya, ditambah liman sya'a, bagi siapa yang mau. Maka menunjukkan ini tidak wajib. Seandainya tidak ada kalimat liman sya'a, tetap tidak wajib. Karena yang wajib sudah dibatasi oleh Nabi dengan hadis orang Arab Badui yang baru saja masuk Islam, yang tidak mau sholat kecuali 5 waktu, Nabi tidak menyalahkan. Ya. Jadi melaksanakan perintah Allah yang wajib. Takwa. Nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah sholat witir, nggak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah sholat duha. Bisakah bertakwa?
Bisa jadi orang bertakwa? Bisa. Karena tahajud, witir, puasa Senin Kamis tidak wajib. Kalau tidak sholat subuh, ya nggak bertakwa. Kalau tidak puasa Ramadan, ya tidak mungkin bertakwa. Atau ketakwaannya berkurang. Kan bertingkat, ya kan? Nah, ini melaksanakan perintah Allah yang wajib. Oleh karena itu pertanyaan, pembahasan, wajib apa tidak Pak? Wajib apa tidak Syekh? Wajib apa tidak Ustadz? Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Kalau wajib kita amalkan semampu kita. Kalau tidak wajib diamalkan lebih baik tentunya. Kalau tidak diamalkan tidak tercela. Ya. Maka orang yang mengatakan jangan tanyakan ini wajib apa tidak wajib, tapi tanyakan ini perintah Allah atau tidak. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya jangan ditanyakan wajib dan udah amalkan saja. Ini harus dibahas kalimat ini, walaupun ada ulama yang mengucapkan seperti ini, tapi harus digarisbawahi. Ya, karena Nabi pun tidak menyalahkan seorang Arab Badui yang baru saja masuk Islam, yang tidak mau sholat kecuali cuma 5 waktu. Maka bertanya ini wajib apa tidak? Hak. Sebagaimana pertanyaan orang Arab Badui tadi ketika baru saja masuk Islam, oleh Nabi disuruh sholat 5 waktu. Si Badui ini bertanya, hanya 5 waktu ya Rasul? Hanya itu, hanya 5 waktu yang harus aku lakukan? Nabi menjawab, iya, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau bertatawu, menambah yang sunnah-sunnah, yang mustahab, seperti duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Si Arab Badui itu mengatakan, aku tidak mau, aku mau yang 5 waktu saja. Dan Nabi tidak menyalahkan. Ya. Kemudian imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjauhi yang dilarang. Menjauhi, ya. Jangan mengatakan tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Jangan. Ada orang tidak berzina tapi dia dosa, dan dosanya itu dosa zina atau taqrabuz zina. Adakah? Ada. Ada orang tidak minum khamar tapi dia berdosa. Dosanya karena apa? Karena khamar. Adakah? Ada. Ada orang tidak berjudi tapi dia berdosa. Dosanya dosa apa? Dosa dari judi itu. Adakah? Ada. Kenapa? Kenapa? Karena dia dekat dengan judi, dia dekat dengan khamar, dia dekat dengan zina. Maka kalimatnya fajtanibu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khamr itu najis, perbuatan syaitan, jauhi. Lihat, jauhi, bukan jangan minum khamar, tidak, jauhi. Antum tidak minum khamar, antum berlima, yang 4 minum khamar, antum minum air putih sambil ngobrol, ya, sana kemari. Yang 4 minum khamar, antum tahu, antum nggak mau dosa, antum minum air putih atau kopi sambil ngobrol, dosa nggak antum? Dosa, karena nggak jauh ini, nggak jauh, ya, ini dilarang. Berarti tidak mengamalkan perintah Allah tadi, fajtanibu, jauhi, ya. Di samping melanggar apa yang Allah firmankan, fala taqudu ma'ahum innakum idzam mithluhum, jangan duduk-duduk bersama orang yang sedang bermaksiat. Jika kalian duduk-duduk bersama orang yang sedang maksiat, innakum idzam mithluhum, engkau sama saja dengan mereka. Maksudnya sama-sama berdosa. Ya. Begitu pula zina, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, tapi Allah katakan jangan dekati zina. Nah, itu syarat untuk menjadi wali.
Mudah kan? Pertama, apa tadi? Beriman. Yang kedua, bertakwa. Apa itu bertakwa? Tadi, melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Adapun larangan itu tidak haram, masih bisa bertakwa. Ya. Asal makan maunya sama jengkol, sama pete, sama jengkol, sama pete, bisa bertakwa nggak dia? Bisa nggak? Bisa, karena kan nggak haram. Cuman makruh saja. Bahwa itu ada larangan kan bukan larangan haram. Litanzi. Ya. Maka mudah insya Allah. Untuk menjadi hamba yang bertakwa itu mudah. Sebagaimana untuk menjadi hamba yang beriman mudah. Nah, ketika sudah beriman dan bertakwa, jadilah dia wali Allah. Insya Allah surga. Maka ada seorang syekh yang ditanya. Ini menunjukkan bahwa syubhat wali kedudukannya lebih tinggi dari ulama itu bukan di negeri kita saja, mendunia. Mendunia. Mereka beranggapan bahwa wali jauh lebih tinggi dari ulama. Ini anggapan salah. Ada seorang ulama, syekh ditanya, "Ya syekh, man hum waliullah? Man hum awliyaullah?" Wahai syekh, wali Allah itu kayak apa? Siapa sebetulnya wali-wali Allah? Syekh ini balik bertanya, engkau sholat 5 waktu? Iya. Engkau puasa Ramadan? Iya. Engkau zakat haji ketika mampu? Iya. Engkau tidak minum khamar? Tidak. Tidak berjudi? Tidak. Tidak mencuri? Tidak. Tidak berzina? Tidak. Maka engkau wali Allah. Tepat sekali. Mudah sekali. Tentu diawali dengan iman, tidak berbuat syirik. Ini syarat mutlak. Maka mudah sekali untuk menjadi wali Allah. Oleh karena itu, masuk surga itu sulit apa gampang? Kata Nabi ya, kata Nabi, jangan kata si A, si B, si C. Masuk surga itu mudah. Masuk surga itu mudah. Masuk neraka? Masuk neraka? Mudah juga. Dua-duanya mudah. Dua-duanya mudah. Maka Nabi mengatakan, engkau terhadap surga itu dekat. Surga itu dekat denganmu. Lebih dekat dari tali sendalmu sendiri. Tali sendal itu kan menempel di badan kita. Dekat kan? Nah, surga lebih dekat denganmu ketimbang tali sendalmu. Berarti kesempatan untuk masuk surga mudah. Bagaimana neraka? Sama. Sama, neraka juga dekat. Oleh karena itu setiap hari kita berada di antara dua kemungkinan. Kalau nggak surga, neraka. Kalau nggak neraka, surga. Ya, dua-duanya mudah. Tinggal kita pilih yang mana. Pilih surga mudah, pilih neraka mudah. Wudu, sholat, ke masjid, berjamaah. Jangan bilang itu sulit. Jangan bilang itu berat. Berat gimana? Sementara antum sanggup, orang-orang sanggup berlari jarak 5 kilo, 10 kilo, tidak istirahat. Ngos-ngosan, berkeringat, dia sanggup. Bagaimana mengambil air wudu, kemudian datang ke masjid, kemudian imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam salam ikut salam, mengatakan ini berat. Berat dari mana? Kecuali dia sakit, kecuali dia nggak bisa jalan, kecuali hujan lebat, ya. Termasuk bangun malam, dia mulai berat apa tidak berat? Tidak berat, bisa kita lakukan, ya. Masalahnya mau apa tidak, itu dia. Jangan mengatakan berat, jangan mengatakan sulit. Sulit dari mana? Mudah. Sebagaimana mudahnya ketika antum tahu pesawat yang akan antum naiki itu berangkat jam 5 pagi, atau jam 4 pagi.
Dari rumah antum ke bandara 1 jam misalnya, kan check in kan bisa sejam 1,5 jam sebelumnya. Antum pasang alarm jam 2:30 misalnya, kering, antum langsung bangun nggak? Ya, kering, antum langsung bangun nggak? Langsung mudah kan? Langsung bangun, langsung mandi, langsung begitu entengnya. Takut ketinggalan pesawat, ya. Nah, bagaimana? Ketinggalan masuk surga, ketinggalan derajat yang tinggi, tentu lebih semangat lagi mestinya. Ya. Ini begitu malamnya pengen bangun malam, sholat tahajud, pasang alarm jam 3, kering, ini berisik amat handphone ya, matiin, ya, tidur lagi. Kan salah kita itu. Apa sulitnya, apa beratnya? Bisa. Jangan pernah mengatakan bahwa beribadah ini berat. Jangan pernah mengatakan bahwa taat kepada Allah itu berat. Mudah sebetulnya. Justru yang sulit itu bermaksiat, ya kan? Untuk berzina, untuk minum khamar, untuk berjudi, justru itu sulit. Gitu. Dan dua-duanya, baik menuju surga atau menuju neraka, dua-duanya mudah. Wan naru iqabun li ahli maksiyatihi, dan neraka itu merupakan balasan. Untuk siapa? Untuk ahli maksiat. Maksiat terbesar apa? Maksiat terbesar syirik. Maka orang yang melakukan maksiat terbesar yaitu syirik, tidak ada harapan masuk surga, kekal di neraka selama-lamanya. Maka dibedakan antara nerakanya orang-orang kafir yang kekal di neraka selama-lamanya dengan nerakanya seorang yang beriman. Kan di antara kaum muslimin yang menyembah Allah, yang sholat, ada yang masuk neraka enggak? Ada. Mungkin karena berzina, mungkin karena minum khamar, mungkin sering meninggalkan sholat, masuk neraka. Kekal? Tidak kekal. Satu ketika akan diangkat seperti kisah tadi. Kemudian dimasukkan, ada prosesnya ya. Setelah dia disiksa di neraka selama berabad-abad itu, fasara fahman, kata Nabi. Badannya, fisiknya, tubuhnya sudah menjadi seperti arang, mati, hitam. Ya bayangkan, dibakar berabad-abad. Adapun perasaan saraf masih bisa merasakan sakit. Maka Allah masukkan ke satu tempat yang disebut sebagai Nahrul Hayah. Nahrun itu sungai, hayah itu hidup. Maka hiduplah lagi. Apa yang sudah menjadi seperti arang itu menjadi hidup lagi. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada tanda di dahinya, di jidatnya. Apa tanda itu? Jahanamiyun. Kalau istilah kita, terjemahan bebasnya mungkin ex jahanam, mantan jahanam, gitu kali ya. Jahanamiyun. Sudah masuk surga. Tentu yang lain pada tahu. Ya tapi nggak apa-apa daripada disiksa, ya kan. Kan fasilitas surga dia dapat. Yang makan enak, yang minum lezat, ya bila tetap dapat. Tapi ada jahanamiyun. Lama malu mereka. Karena mungkin jadi bahan pembicaraan, ya kan.
karena memang terlihat di dahinya. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya tanda itu dihilangkan. Ya Allah, hilangkan tanda ini dari kami. Allah kabulkan doanya. Allah hilangkan tanda itu. Ya. Jadilah mereka seperti yang lain. Dan begitulah surga. Semakin lama semakin nikmat, semakin lama semakin lezat. Ya. Dan tidak ada cacian makian. Tidak ada. Tidak seperti kita hidup di dunia ini. Ketika sama-sama jadi orang baik, ketika sama-sama ngaji, ada saja selentingan, ya. Oh, ngaji mah baru 2 tahun, ya. Tadinya preman dia tuh. Nah, ada aja kalau di dunia kan. Tadinya mah dia itu koruptor, tadinya pelacur, ada aja ya omongan yang nggak enak didengar. Adapun surga tidak ada, sudah dilupakan. Allah membuat mereka lupa satu sama lain. Manusia tentu punya masa lalu. Tadi Jahannamiyu dilupakan. Ya, karena di surga ucapan yang keluar dari penghuni surga adalah salam, salam, salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Beda dengan neraka. Selain siksaan, selain azab, selain neraka yang luar biasa, ada cacian, makian, hujatan, saling melaknat, saling mengutuk antara yang mengikuti dengan yang diikuti. Dan Allah kisahkan dalam beberapa ayat itu bagaimana percakapan saling mengutuk, saling melaknat, saling menyalahkan antara yang mengikuti dengan yang diikuti, mengikuti aliran sesat dengan yang diikuti pemimpinnya, saling mengutuk saling melaknat. Itulah neraka. Ya. Wan naru iqabun li ahli maksiyatihi illa man rahimah. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Maka orang yang dirahmati oleh Allah tentu terbebas dari neraka, diampuni dosanya dan seterusnya. Dan inti kebahagiaan itu di situ. Inti kebaikan itu di situ, mendapat rahmat Allah. Bukan cerdas, jenius, kuat hafalannya, banyak hartanya dan seterusnya, tidak. Cerdas, jenius, kuat hafalannya, tetapi Allah tidak memberikan rahmat, percuma. Antum kira Abu Jahal, Abu Lahab bodoh apa pintar? Pintar secara IQ, akal, pintar, cerdas, tapi Allah tidak merahmati mereka. Jadilah kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Antum tahu awalnya Abu Hurairah hafalannya kuat apa lemah? Abu Hurairah lemah sekali hafalannya. Asal dengar Nabi bersabda, lupa. Dengar Nabi bersabda, lupa lagi, sampai mengadu. Ya Rasul, aku sering lupa. Kan Abu Hurairah datang ke Madinah selama 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Tujuannya mencari ilmu, menghafal hadis-hadis Nabi. Sementara nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tentu harus mengandalkan hafalan. Sementara hafalannya buruk sekali, mudah lupa. Kalau Abu Hurairah datang ke Madinah dari Yaman, kan dari suku Daus, suku yang terhormat di Yaman, dan kaya raya. Abu Hurairah ditinggalkan kekayaannya, status sosialnya, rela hidup di emper masjid, sering lapar, gak punya penghasilan, demi mengumpulkan, menghafal hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Ini lupa terus. Allah berikan rahmatnya kepada Abu Hurairah lewat lisan Nabi SAW. Nabi mengatakan, setiap kali engkau mendengarkan ucapanku, sabdaku, hamparkan pakaianmu, seolah sedang menerima sesuatu gitu kan. Setelah aku selesai bicara, tarik ke arahmu, ke dadamu. Dan ini dilakukan oleh Abu Hurairah, sami'na wa ata'na.
Kata Abu Hurairah, semenjak aku lakukan apa yang Nabi perintahkan, maka aku tidak pernah lupa apapun yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi seolah-olah seperti rekaman. Daya ingat Abu Hurairah seperti rekaman. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan karena Abu Hurairah memiliki daya hafal IQ yang luar biasa dari lahir, tidak. Allah memberikan rahmatnya. Disinilah kita tidak boleh putus asa. Dengan keterbatasan IQ kita, daya hafal kita, kan tidak mustahil Allah memberikan rahmat itu kepada kita, sebagaimana tidak mustahil Allah memberikan rahmatnya kepada Abu Hurairah. Hanya masalah menghamparkan pakaian gak usah antum tirukan ya. Cara Salman ditarik-tarik begitu. Itu khusus Abu Hurairah. Ya antum berdoa saja. Ya, antum hafalkan. Yang lain 2 hari hafal, antum 2 minggu baru hafal, ya nggak apa-apa, lumayan ya, sabar, tambahan pahala kan, terus menghafal, itu dia. Wallahu a'lam.